Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Widiawati dengan NIM 22302. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tata Kelola Organisasi 2. Jadi di sini saya akan membahas mengenai struktur fungsional dalam sebuah organisasi. Langsung saja masuk ke slide-nya. Jadi yang pertama akan saya bahas ialah pengertian struktur fungsional. Pengertian itu ada di samping saya ini di dalam sebuah slide PowerPoint. Jadi struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan kemampuan, keterampilan, dan skill yang sama, yang selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa unit kerja. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu ada Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Kemudian ada tokoh utama yang menciptakan bentuk struktur fungsional ini adalah F.P. Taylor dan disusun berdasarkan sifat macam pekerjaan yang dilakukan. Pada bagian organisasi, fungsinya di perusahaan biasanya terdiri dari sales department, vice president, customer service, engineering, accounting, administratif, dan lainnya. Di bawah struktur fungsional ini, sebuah organisasi akan mengelompokkan karyawan menurut serangkaian peran dan tugas khusus yang struktur organisasi fungsional beroperasi sangat baik di lingkungan yang stabil di mana strategi bisnis cenderung tanpa adanya perubahan. Kemudian kita masuk lagi ke manfaat, yaitu ada spesialisasi pada struktur organisasi fungsional. Sebuah perusahaan dibagi menjadi banyak departemen berdasarkan kegiatan utama yang dijalankan. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang manajer yang ahli di bidangnya masing-masing. Hal inilah yang membuat pekerjaan yang dihasilkan jauh lebih banyak, efisien, dan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Kemudian yang kedua, terbentuknya koordinasi dalam struktur organisasi fungsional. Semua orang yang bekerja dalam satu departemen adalah mereka yang ahli atau spesialis pada bidang tersebut. Itu sebabnya koordinasi dari setiap departemen menjadi mudah terbentuk dan dapat ditingkatkan. Kemudian manfaat yang ketiga ialah efisiensi manajerial mengalami peningkatan. Struktur organisasi fungsional dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi bagian manajerial dikarenakan pekerjaan yang dilakukan sama dan dilakukan secara berulang. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya peningkatan nilai laba atau keberuntungan bagi perusahaan. Keempat, meminimalisasi terjadinya duplikasi fungsi atau tugas dalam perusahaan. Dalam jenis organisasi ini, duplikasi fungsi atau tugas akan jarang terjadi. Sebagai contoh, Departemen Keuangan hanya akan mengurusi fungsi dan masalah keuangan. Departemen yang lain tidak perlu mengurusi masalah finansial. Dengan begitu, pemanfaatan sumber daya manusia dapat dilakukan ke pekerjaan yang lebih efektif. Kemudian manfaat kelima, pelatihan difasilitasi. Karena setiap karyawan dalam departemen perusahaan memiliki fokus pada keterampilan yang terbatas, maka karyawan yang bersangkutan akan mendapatkan fasilitas pelatihan dari perusahaan. Jika suatu saat ada kebijakan terbaru yang menyangkut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan. Kemudian yang keenam, kecepatan dalam melakukan operasional. Pada umumnya, seorang manajer senior akan menangani masalah lebih cepat daripada seseorang yang masih kurang berpengalaman. Demikian pula pada saat melatih karyawan baru, maka seorang manajer senior akan lebih cepat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada karyawan yang bersangkutan. Inilah yang akhirnya mempercepat kegiatan operasional dalam perusahaan. Kemudian manfaat terakhir ialah adanya kejelasan. Karena struktur organisasi fungsional memisahkan tenaga kerja sesuai dengan fungsinya, maka pemberian tanggung jawab organisasi dan alokasi tugas masing-masing bagian akan semakin jelas. Lalu kita masuk lagi ke bagian dari kekurangan struktur fungsional ini, yang terdiri dari terciptanya penghalang antara fungsi yang berbeda,
kurangnya efisien jika memiliki produk yang sangat beragam, membatasi pengetahuan dan komunikasi antar departemen lain. Kemudian bawahan sulit mendapatkan prioritas karena mendapatkan perintah dari beberapa alasan. Kemudian bawahan mudah bosan karena hanya terus-menerus mengerjakan spesialisasinya saja. Kemudian masuk ke contoh bagan struktur fungsional. Saya memiliki dua contoh di samping saya ini. Jadi ada ada kepala bagiannya, ada manajer, kemudian ada direktur. Pada bagian manajer ada manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Yang kemudian pekerjaan-pekerjaan mereka sebagian akan diturunkan kepada karyawan mereka. Pada karyawan masing-masing divisi. Baik, itu saja. Mohon maaf bila mungkin ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.